Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui renungan pada hari ini. Dan doa saya kiranya semua kita tetap ada dalam kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Renungan kali ini saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, manusia dalam hidup yang singkat ini selalu memiliki rencana. Bahkan seorang penulis bernama Robert Schuller berkata bahwa lebih baik berencana sekalipun gagal daripada gagal berencana. Artinya bahwa dalam hidup yang singkat ini lebih bagus manusia itu memiliki rencana walaupun nanti toh gagal. Itu jauh lebih bagus daripada orang yang hidupnya tidak memiliki rencana apa-apa. Memang fakta membuktikan bahwa setiap kita memiliki rencana, tidak semuanya berjalan mulus. Ada yang sukses, ada yang berhasil, ada juga yang gagal, ada juga yang tersendat. Itulah realita yang tidak bisa kita pungkiri. Memang siapapun pasti pernah mengalaminya. Tetapi penulis ini berkata bahwa jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-13 sampai 17 dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, ternyata saya menemukan bahwa dalam setiap rencana itu paling tidak berkaitan erat dengan 3 hal. Khususnya dalam ayat yang ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Paling tidak ketika seseorang memiliki rencana, maka itu rencana berkaitan erat dengan 3 hal. Hal yang pertama adalah masalah waktu. Penulis berkata hari ini atau besok. Itu berbicara tentang waktu. Dan setiap orang yang punya rencana pasti sudah memikirkan sisi waktunya. Kapan dimulainya? Hari ini atau besok? Minggu depan atau 2 minggu depan? Bulan depan atau 2 bulan ke depan? Tahun depan atau tahun berikutnya? Selalu berhubungan dengan waktu. Tetapi fakta membuktikan bahwa manusia itu sulit untuk memprediksi masalah waktu. Tahukah Bapak Ibu ketika pergantian tahun dari 2019 masuk ke 2020, banyak orang punya resolusi. 2020 akan mereka bermimpi akan melakukan ini dan itu, punya ini dan itu. Tapi fakta berkata lain. Hari ini semua dunia mengalami musibah yang luar biasa. Orang berangan-angan untuk punya hal-hal yang bagus menurut pandangannya. Tapi hari ini kita terkurung di rumah. Ya, kita nggak bisa keluar rumah. Tidak bisa kesana kemari makan makanan kesukaan kita. Anak-anak sekolah dari rumah. Pekerja bekerja dari rumah. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, beribadah pun di rumah.
kita tidak bisa memprediksi masalah waktu. Penulis berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Poin yang kedua adalah setiap rencana itu berhubungan dengan masalah tempat. Alkitab berkata bahwa kami berangkat ke kota Anu. Orang yang punya rencana pasti dia sudah memikirkan tempat yang tepat. Ada iklan di televisi, iklan perumahan. Ketika orang mau membeli sebuah rumah, maka yang perlu dicek adalah 3M. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Itu berarti berhubungan dengan masalah tempat. Seringkali kita juga kesulitan untuk merencanakan tempat yang tepat. Ada tempat yang hari ini aman, tiba-tiba besok rusuh. Itulah manusia, sulit untuk menentukan tempat yang tepat. Makanya Paulus berkata, jangan lupa Tuhan. Kalau pilih tempat yang tepat, libatkan Tuhan di dalamnya. Yang ketiga, seseorang berencana paling tidak dia juga harus memikirkan jenis pekerjaan apa yang akan kita lakukan atau aktivitas apa. Alkitab berkata bahwa di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Tinggal setahun dan berdagang. Jadi jenis kerjanya adalah berdagang, berusaha. Tapi sadar atau tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga sulit untuk memprediksi, merencanakan tentang jenis pekerjaan apa yang kita lakukan. Otak kita sulit mencernanya. Makanya penulis berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi setiap orang yang punya rencana paling tidak berhubungan dengan 3 hal. Masalah waktu, masalah tempat, dan juga jenis pekerjaan atau aktivitas. Tetapi di atas semuanya itu, penulis berkata, hidupmu itu seperti uang yang sebentar saja kelihatan, kemudian hilang. Dan dia mengikutinya dengan sebuah kalimat, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Ini inti dari sebuah rencana. Rencana apapun boleh, jika Tuhan menghendaki. Maka kami akan berbuat ini dan itu, di sini atau di mana, sekarang atau besok. Jadi kalau Tuhan menghendakinya, maka paling tidak rencana itu akan berjalan baik, walaupun selama datang. Pesan firman Tuhan pada hari ini adalah jangan melupakan Tuhan ketika Bapak Ibu menyusun sebuah rencana. Libatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.